sebaiknya di bawahnya diberikan paragraf penjelas terkait dengan isi tabel. Lalu, pada gambar 1.1 belum diberikan keterangan sumber. Dan yang ketiga, pada bab 1, sebaiknya diberikan perbandingan harga yang ada di program operasi pasar murni dengan pasar pada umumnya. Kan itu tadi katanya beda. Maksudnya programnya kan untuk mengendalikan inflasi, kan pasti ada perbedaan harga. Lalu pada bab 1 paragraf terakhir bisa ditambahkan terkait judul yang akan dijadikan penelitian. Dan yang terakhir pada bab 1 masih banyak penulisan, tanda baca, dan kata yang salah seperti besar kecilnya huruf harus lebih diperhatikan lagi. Adapun pembahas dalam bab 2, penulisan subbab sebaiknya di bold karena untuk membedakan. Lalu masih banyak penulisan dan tanda baca yang salah. Untuk daftar pustaka harus urut runtut sesuai abjad. Itu di daftar pustakanya Yoga masih belum runtut. Lalu masih ada sumber yang belum tertulis pada daftar pustaka seperti Jamaluddin 2015, Bungin 2011, Pasolong 2013. Semoga bisa lebih diperhatikan lagi. Sudah, itu penyampaian dari saya, koreksi dari saya. Ya. Mungkin ada tanggapan dari Saudara Yoga terkait tanggapan dari pembahas 1. Silahkan. Oke, terima kasih untuk Mbak Intan tadi untuk saran-sarannya. Untuk garis besarnya ada sekitar 4 atau 5 tadi. Yang pertama ada perbandingan harga tentang program operasi pasar murni ini sama dengan di pasar biasa. Kemudian tentang tanda baca, penulisan dan lain sebagainya, tentang besar kecilnya huruf, kemudian tanda baca mungkin titik koma dan lain sebagainya. Kemudian ada daftar pustaka yang belum dimasukkan kayak Pasolong dan lain-lain, mungkin saya juga kelupaan. Nah, kemudian yang terakhir ada sumber yang belum tertulis pada daftar pustaka itu tadi ya, sama penulisan daftar pustaka ya yang kurang runtut, mungkin itu nanti bisa jadi bahan bahan tambahan saya untuk memperbaiki proposal saya. Terima kasih Mbak Intan. Sama-sama Mas Yoga. Bagaimana Mbak Intan? Tanggapannya Ya, Mas Yoga? Bagus. Sudah baik. Ya. Terima kasih Mbak Intan. Selanjutnya penyampaian kritik dan saran oleh pembahas 2 untuk Saudara Dadang Sulistiono. Waktu dan tempat dipersilahkan. Suaranya Mas Dadang kedengaran nggak? Belum terdengar, Mas Yoga. Cek, Assalamualaikum. Ya, sudah terdengar. Waalaikumsalam. Bentar. Zoom dulu. Maaf ya, ada kendala sebentar nih tadi. Untuk pembahasan saya, yang pertama itu
pada halaman 29, penggunaan penulisan bahasa asing ada yang tidak dicetak miring. Mungkin nanti pada halaman berikutnya tolong dicek lagi kalau ada yang menggunakan bahasa asing yang tidak dicetak miring. Selanjutnya pada halaman 30, pada paragraf kedua, kalimat terakhir yang bertuliskan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Di situ kenapa setiap kata perkatanya diberikan strip? Nanti dicek lagi tentang penulisannya tersebut. Terus pada halaman 42 ada penulisan website yang masih berwarna biru. Sebaiknya nanti diganti menjadi warna hitam. Terus yang terakhir pada daftar pustaka, tambahan saja ini tentang penulisan tahun, setahu saya pada pedoman penulisan skripsi itu menggunakan tanda kurung. Nanti bisa dicek lagi ya. Mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan dari Saudara Yoga terkait tanggapan dari Mas Dadang. Terima kasih tadi dari Mas Dadang sudah disampaikan bahwa ada 4 poin utama tadi. Yang pertama ada penggunaan penulisan yang tidak dicetak miring pada bahasa asing. Nanti akan saya cari lagi, akan saya perbaiki lagi. Kemudian tentang penulisan tanda baca strip itu nanti juga akan saya tinjau lagi apakah benar apa enggak. Ya semoga benar. Jadi apa itu akan saya perbaiki. Kemudian juga ada website yang masih tertulis dengan warna biru. Nanti juga akan saya perbaiki lagi. Kemudian pada daftar pustaka yang tahunnya itu menggunakan tanda kurung, itu juga akan saya perbaiki. Terima kasih Mas Dadang untuk tanggapannya. Sama-sama. Bagaimana Mas Dadang? Ya, saya rasa cukup Mbak Neni. Terima kasih Mas Dadang. Sama-sama. Langsung saja kita lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman audiens ada yang ingin bertanya kepada Mas Yoga terkait proposal penelitiannya. Untuk teman-teman mungkin ada yang masih dibingungkan tentang proposal saya atau kepo tentang apa sih program operasi pasar murni ini. Jadi bisa ditanyakan. Monggo. Ayo teman-teman, mungkin ada yang masih bingung terkait proposal penelitian dari Mas Yoga. Atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Atau dilanjut saja Mas Yoga ke sesi yang terakhir, yaitu penyampaian kritik dan saran oleh dosen pembimbing kepada dari Bu Ike dulu. Dari Bu Ike dulu. Silahkan Bu Ike. Baik, terima kasih Pak Ainul atas waktunya. Terima kasih Saudari Neni untuk waktu yang telah diberikan pada saya. Pertama, saya ucapkan selamat dulu kepada Yoga sudah sampai pada tahap ini. Terima kasih. Terus saya ucapkan terima kasih untuk Intan dan Dadang juga sebagai pembahas. Terima kasih untuk masukannya. Lalu juga Abdul Malik Amirullah yang sudah on cam sejak tadi, tapi sekarang menghilang lagi. Teman-teman, sebelum saya memberikan beberapa masukan, sebenarnya saya ingin mengucapkan atau menyampaikan beberapa hal dulu. Sebenarnya saya mengharapkan banyak masukan dari teman-teman peserta atau audiens seminar proposal hari ini, karena masukan, saran, bahkan pertanyaan dari teman-teman itu sangat berharga untuk bisa menyempurnakan karya dari
Saudara Yoga Kurniawan. Jadi jangan khawatir untuk tanya atau memberikan saran masukan meskipun itu hal yang simple, hal yang kecil tapi bisa jadi itu sangat berarti karena mungkin Mas Yoga sebagai penulis sudah mengalami titik jenuh. Saya dan Pak Ainul mungkin kadang ketika review ada beberapa hal yang terlewat dan mungkin hal-hal itu juga terlewatkan oleh para pembahas. Jadi teman-teman audiens bisa membantu untuk memberikan masukan. Oke. Untuk draft proposal ini sebenarnya ini sudah melalui beberapa revisi dan saya cukup puas dengan revisi yang terakhir Yoga. Hanya saja saya menambahkan beberapa hal di sini seperti tadi sudah disinggung oleh Intan tentang perbedaan operasi pasar murni yang ada di Kediri ini yang Anda teliti dengan operasi pasar yang lainnya, ya, operasi pasar yang diselenggarakan di daerah yang lainnya. Nah, Anda memang menyampaikan itu di bab 1 dan saya rasa Anda perlu di situ Anda jelaskan bahwa oh ini berbeda. Nah, Anda perlu menunjukkan perbedaannya lebih rinci lagi, lebih detail lagi sehingga tulisan Anda ini menarik pembaca. Oh, bedanya di sini. Sehingga pembaca tertarik untuk melihat karya Anda gitu. Jadi kalau Intan tadi menyarankan dari sisi harga, jadi perbedaan harganya di mana? Kalau saya menyarankan tidak hanya harga, tapi semua perbedaan yang Anda temukan antara operasi pasar murni yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Kediri melalui dinas terkait dengan daerah yang lainnya itu Anda ungkap aja semuanya. Kalau perlu Anda bikinkan tabel perbedaannya di sini loh, gitu. Terus juga terkait dengan data-data pendukung ya, seperti misalnya Anda mengatakan bahwa tingkat inflasi Kota Kediri itu lebih rendah daripada tingkat inflasi Provinsi Jawa Timur. Mungkin akan lebih menarik kalau Anda bisa tampilkan grafik pembandingnya. Jadi misalnya mulai tahun berapa sampai tahun berapa, itu kan Anda sebutkan 3 tahun berturut-turut ya. Anda bisa tampilkan grafik di situ. Jadi misalnya tingkat inflasi Jawa Timur itu di mana sih tingkat, lalu di Kota Kediri itu di mana. Jadi itu akan lebih menunjukkan deskripsi Anda itu akan lebih terlihat di situ. Jadi, oh selama 3 tahun berturut-turut nih ada di sini Kota Kediri, kemudian Jawa Timur ada di sini, selisihnya berapa, itu nanti bisa akan lebih terlihat. Jadi untuk data-data atau apa namanya data-data pendukung itu mungkin bisa juga tambahkan sambil jalan ya. Jadi sambil Anda melakukan penelitian di lapangan Anda bisa tambahkan. Jadi dicatat aja, nggak harus yang setelah ini saya perbaiki dulu ini atau bagaimana. Ya nggak apa-apa sih, tapi saya tidak harus ini segera diselesaikan revisinya, tidak. Yoga bisa sambil penelitiannya jalan bisa. Terus kemudian yang paling penting itu adalah menuliskan sumber referensi yang Anda gunakan. Jadi ada beberapa pernyataan yang itu sebenarnya merupakan suatu kesimpulan atau hasil penelitian yang Anda cantumkan. Nah, itu Anda perlu mencantumkan itu milik siapa. Jadi karena itu Yoga tidak melakukan penelitian sendiri, jadi nanti itu sebenarnya kutipan ya, kalau saya lihat itu Anda melakukan parafrase, jadi tolong dicantumkan itu aslinya tulisannya siapa, gitu ya. Terus dan itu nanti harus tercantum di daftar pustaka juga sama seperti yang dikemukakan oleh Intan tadi. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah di bab 2 di bab 3 saya melihat fokusnya implementasi itu dilihat dari beberapa hal ya, seperti bentar, ada berapa poin itu di bab 3. Sebentar saya lihat di bab 3-nya. Nah, di sini ada pelaksana yang terlibat, metode pelaksanaan dan yang lain-lain itu. Itu Yoga, itu di bab 2 Anda tuliskan di halaman berapa? Coba dilihat. Sebentar. Gimana? Saya lihat dulu. Ya, coba dilihat proposalnya. Di bab 2. Di bab 2 ya, Bu? Iya. Yeah. Oh. Belum tertulis. Belum tertulis ya. Yeah, betul. Jadi
Oke, jadi sebenarnya fokus penelitian ini kan untuk memberikan batasan. Nanti penelitian yoga itu batasannya ketika melihat implementasi itu batasannya apa sih? Oh, batasannya ternyata yang dilihat adalah pelaksana yang terlibat, metode pelaksanaan dan segala macam. Karena ada batasan yang lain ketika sama-sama meneliti tentang implementasi, ada batasan lain yang digunakan. Misalnya terkait dengan komunikasinya, terkait dengan disposisinya dan lain sebagainya. Nah, ini batasan-batasan di fokus penelitian yang dituliskan yoga di bab 3 ini perlu didukung dengan teori konsep yang itu tertulis di bab 2. Kenapa? Karena nanti teori konsep yang Anda tuliskan di bab 2 itu akan membantu Anda untuk melakukan apa istilahnya? Pertama itu untuk melakukan pengelompokan data ketika Anda sudah ada di lapangan. Setelah data itu Anda temukan, Anda bisa menyusun, kemudian analisisnya itu juga menggunakan teori konsep terkait dengan apa namanya implementasi kebijakan atau implementasi program yang yoga kemukakan di bab 3. Jadi misalnya pelaksana yang terlibat. Nah, ini pelaksana yang terlibat ini ketika yoga di lapangan misalnya pelaksana yang terlibat siapa misalnya kepala dinas A atau dinas yang lainnya misalnya. Lalu secara aturan misalnya, yoga bisa menggunakan peraturan atau misalnya menggunakan teori konsep itu secara aturannya siapa yang seharusnya terlibat dalam pelaksanaan itu. Jadi nanti bisa ditemukan gap-nya, bisa oh ini sudah sesuai, oh ini belum. Lalu kemudian metode pelaksanaannya juga, jadwal pelaksanaan program, sasaran program. Nah, ini harus didukung dengan teori konsep atau bahkan peraturan-peraturan yang Anda cantumkan di bab 2 yoga. Jadi nanti untuk memudahkan analisis sebenarnya. Kalau tidak ada nanti yoga akan kesulitan menganalisis. Bahkan nanti ketika yoga mendapatkan data dan mengelompokkan datanya nanti yoga sudah akan kesulitan. Jadi hasil program misalnya apakah hasil program operasi pasar murni sesuai dengan tujuan awal yang diharapkan. Nah, ini maka harus dicantumkan di awal tujuannya sebenarnya apa secara detail, tujuannya apa. Nah, apakah ini sudah sesuai dan mencapai tujuan atau belum. Lalu terkait dengan eksekusi program ini juga, jadi semua poin yang ada di sini A sampai F ini di bab 2 harus ada literatur pendukungnya. Jadi bisa teori, konsep atau peraturan-peraturan, baik itu kalau peraturan nasional berarti nanti harus ada perdanya juga yang mendukung ini karena ini kan programnya program pemerintah daerah ya, jadi harus ada perda yang mendukung ini. Jadi nanti yoga tidak akan kesulitan ketika melakukan analisis. Gitu ya yoga. Ini yang paling paling penting yang masukan dari saya tentang ini. Kalau selebihnya sudah disampaikan oleh pembahas 1 terkait dengan daftar pustaka dan yang lain-lain itu sudah disampaikan oleh teman-teman pembahas. Jadi ini tolong dilengkapi dulu literaturnya bab 2 teori konsep atau peraturan-peraturan yang terkait yang bisa memberikan penjelasan terkait ini 6 fokus penelitian Anda A sampai F ini ya yoga ya. Gitu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Neni dilanjutkan. Baik, atas tanggapannya Bu Ike. Selanjutnya tanggapan dari Bapak Ainul. Silakan Bapak Ainul. Baik, terima kasih Neni. Iya, Pak. Bener Neni. Sudah lama nggak ketemu anak Kediri. Oh iya, Pak. Kalau ujian proposal begini, seminar proposal ini biasanya saya nguji. Tapi kalau nanti ujian kompre, saya membantu yoga. Kalau sekarang saya uji dulu. Sebelumnya terima kasih semuanya, pembahas, moderator, Bu Ike, makasih. Pertama, yoga, judul itu kan implementasi program tadi operasi pasar murni ya, dalam rangka mengendalikan inflasi di Kota Kediri. Pertanyaan saya adalah, apakah operasi pasar itu
memang ditujukan untuk mengendalikan inflasi? Dijawab dulu deh. Iya, Pak. Soalnya untuk di Kota Kediri itu penyumbang atau penyebab inflasi terbesar di Kota Kediri itu adalah tentang naik turunnya harga bahan pokok. Nah, untuk itu pemerintah Kota Kediri melalui tim pengendali inflasi daerah membuat program operasi pasar murni ini untuk menekan harga bahan pokok agar kedepannya bahan pokok ini tidak menjadi penyebab yang dapat menyebabkan inflasi di Kota Kediri ini menjadi tinggi, gitu, Pak. Atau saya balik pertanyaannya, apakah inflasi di Kota Kediri itu disumbang oleh faktor terbesarnya kenaikan harga-harga barang pokok? Iya, Pak. Jadi untuk di Kota Kediri itu sebenarnya yang pertama penyebab inflasi terbesar ada di bahan pokok, kemudian yang kedua ada di tembakau, gitu, Pak. Oke, bahan pokok. Apakah operasi pasar itu lebih besar dampaknya di dalam mengendalikan inflasi di Kota Kediri dibandingkan dengan harga tembakau? Iya, jadi kalau tembakau kan mungkin hanya mempengaruhi sedikit aja, soalnya kan untuk tembakau kan juga bukan kebutuhan utama. Nah, kalau untuk bahan pokok itu pasti diakses masyarakat setiap harinya di pasar-pasar gitu. Jadi untuk transaksi bahan pokok ini pasti terjadi setiap hari. Maka dari itu pastinya program operasi pasar murni ini lebih baik daripada cuma mengendalikan tembakau aja. Jadi yang target sasaran utamanya ini pasti bahan pokok gitu, Pak. Apakah operasi pasar murni itu berlangsung setiap saat atau jangan-jangan setahun sekali? Nah, untuk operasi pasar murni ini dari tim pengendali inflasi daerah itu memantau setiap saat di pasar-pasar, Pak. Jadi ketika tidak hanya pada bulan Ramadan atau pada tahun baru aja atau pada hari-hari besar lainnya. Nah, itu ketika di Kota Kediri, semisal bulan Februari atau April ini terjadi kenaikan harga di pasar-pasar, itu pemerintah Kota Kediri melalui tim pengendali inflasi daerah langsung sigap untuk menyelenggarakan operasi pasar ini, Pak. Apa yang kamu sampaikan itu sudah ditulis belum di latar belakang? Untuk di latar belakang, insya Allah sudah, Pak. Cuma yang pada hari-hari besar aja. Untuk yang pada hari-hari biasa itu cuma ketika tim pengendali inflasi daerah itu memantau di pasar-pasar gitu aja. Jadi ketika ada kenaikan harga nanti akan ada aksi dari tim pengendali inflasi daerah itu. Empirical problemmu, masalah-masalah empirik di lapangan, kamu belum clear, belum jelas, belum lengkap, belum komprehensif menunjukkan data. Termasuk tadi perbandingan harga, perbandingan tingkat inflasi di Jawa Timur tadi, ya, yang disampaikan oleh Bu Ike dan siapa tadi, Intan, itu yang kamu perlu perkuat di latar belakang. Memang sulit, latar belakang itu paling sulit. Ya, jadi perkuat kenapa alasanmu memilih judul ini, ya karena judul ini nanti pun bisa berubah. Judul ini bisa berubah, nanti nggak tahu nanti di lapangan, kemudian kamu menemukan sesuatu yang berbeda dengan yang hendak dituju dari penelitian ini, boleh jadi akan berubah judulmu. Baik, jadi perkuat empirical problemnya, alasan memilih penelitian ini, dan apa saja masalah-masalah implementasi. Jadi ingat, ketika menulis judul implementasi program, berarti ada masalah implementasi. Oke ya? Iya, Pak. Nah, itu yang kamu belum jelas. Jadi masalahnya di implementasi. Karena judulmu implementasi, berarti ada masalah di implementasi. Bukan ada masalah di yang lain. Itu tolong dikuatkan. Walaupun sudah sepintas ada, tetapi belum kuat. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan oleh Bu Ike terkait dengan fokus penelitianmu.
perlu saya sampaikan semuanya bahwa penelitian kualitatif dan kuantitatif itu memang berbeda. Yang agak aneh memang, agak aneh sebenarnya di jurusan ilmu administrasi publik di kita ini, seringkali penelitian kualitatif itu rasa-rasanya rasa kuantitatif. Ya. Penelitian kualitatif rasa kuantitatif, tapi sebenarnya yang ngomong bukan saya, ini yang ngomong Prof. Susilo. Jadi seakan-akan bahwa yang namanya fokus penelitian itu harus didrive, harus dipandu oleh sebuah teori. Ya. Padahal kalau dalam penelitian kuantitatif memang ketika memfokuskan apa yang mau diteliti memang harus berbasis kepada teori. Untuk penelitian kualitatif deskriptif, boleh jadi fokus penelitian itu adalah apa yang terjadi di lapangan, sesuai dengan fakta di lapangan. Tadi ada 6 ya, ada 6 fokus yang mau diteliti. Nah, yang diminta Bu Ike tadi adalah teorinya mana di bab 2 begitu ya. Apakah berasal dari teori atau dari jurnal atau dari regulasi yang ada? Yoga tidak bisa menunjukkan. Kalau misalnya fokusnya itu tidak ada di teori, tidak ada di regulasi misalnya, langkah-langkah untuk membahas fokus penelitian tadi, carilah teori, ada teorinya sendiri bahwa penelitian kualitatif deskriptif itu fokusnya adalah tergantung apa yang terjadi di lapangan. Itu ada teorinya. Jadi tidak bisa jadi menggunakan teori yang ada, katakanlah menggunakan E23, menggunakan Mas Manian Sabatir, Van Metten Van Horn, misalnya Grindel dan sebagainya. Banyak hal-hal yang membahas tentang implementasi program. Tetapi boleh jadi tidak menggunakan itu, tetapi menggunakan apa sih yang dilaksanakan oleh Pemkot Kediri, maka itu yang ditulis. Tetapi itu ada teorinya sendiri. Penggunaan fokus penelitian berbasis fakta di lapangan, itu yang disampaikan. Ya, atau boleh jadi menggunakan regulasi, misalnya tadi perdanya tertulis di situ aktor pelaksana, misalnya koordinasi dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau tidak ada, carilah teori, gunakan pengantar di fokus penelitian bahwa fokus penelitian ini adalah basis di lapangan berdasarkan teorinya siapa. Dan untuk hal-hal lain, ya nanti dicek di buku pedoman. Seperti tadi misalnya ada masukan, kalau subjudul, subbab itu harus di bold. Ya, nggak tahu itu aturan dari mana. Jadi kalau subbab itu sepertinya menurut saya sih, pengalaman saya tidak ada penebalan, tidak ada di bold, tapi ya tidak di bold, yang di bold hanya judul, judul dan bab. Ya, bab. Nanti dicek semua di buku pedoman kecuali tentang penomoran bab subbab ya, penomoran subbab. Penomoran subbab tetap menggunakan angka Arab, tidak menggunakan angka Romawi karena sekarang diproses untuk diperbaiki. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah Yoga segera membuat form untuk terjun ke lapangan penelitian ya, minta surat izin penelitian, revisi tadi sambil jalan, dan segera ke lapangan, tidak ada waktu lagi. Tetapi ingat, teknik pengumpulan datanya tadi ada 3. Jadi ketika nanti mengumpulkan data, Yoga harus mengobservasi, mengamati, selain mewawancarai dan mendokumentasikan. Memfoto-foto itu, foto-foto di lapangan itu adalah observasi. Ya, dan itu ditampilkan nanti di penyajian data. Penyajian data tidak hanya sekedar wawancara, tidak hanya sekedar data dokumen, peraturan, macam-macam, tapi observasi. Selain mengamati, berbicara,
kemudian juga pengamatannya itu berupa gambar-gambar foto. Ya, kira-kira itu. Dan kalau mau selesai semester ini, ada waktu 3 bulan. Kalau mau menambah 1 semester lagi, ya ada waktu 10 bulan. Kira-kira begitu. Semester ini, Pak. Ya, itu aja kira-kira dari saya. Pengetikan, kemudian tadi yang di bold, yang di italic, yang daftar pustaka tadi silakan satu persatu, karena seperti yang disampaikan Bu Ike tadi, pembimbing itu saya sih termasuk dosen pembimbing yang agak ketat di dalam format penulisan. Tapi kadang-kadang ya ketika berbarengan konsultasi, ya memang kadang-kadang membagi waktu itu sulit. Karena nggak tahu, saya hitung-hitung kurang lebih ada 50 saya bimbingan paling S1, S2, S3. Jadi setiap hari kadang-kadang melayani 3 sampai 10 orang setiap hari. Ya, jadi mungkin kurang teliti atau apa, jadi makanya dibantu oleh pembahas tadi dan dibantu oleh pembimbing 2. Kira-kira begitu. Jadi karena kenapa saya agak ketat dan Bu Ika agak ketat begitu, karena nanti ketika di ujian kompre, mahasiswa itu bisa dengan gagah mempertahankan pendapatnya. Tapi kalau sudah formatnya salah, nggak pernah dibimbing oleh pembimbingnya, itu biasanya ujian nangis. Ya mungkin cepat maju ujian, tapi nangis. Nah, kalau udah nangis, ya sudah, alamat. Ya, nah, ininya salah, formatnya salah, sudah stres itu. Kira-kira begitu. Saya kembalikan lagi kepada apalagi tadi. Nita. Neni. Ya. Inen, silakan. Makasih Pak Inul. Terima kasih Pak atas tanggapannya Pak. Tidak terasa kita telah menyelesaikan keempat sesi pada kegiatan seminar proposal pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Saudara Yoga Kurniawan telah menyelesaikan seminar proposal penelitiannya. Semoga diberikan kelancaran untuk menyelesaikan penelitiannya. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada kedua dosen pembimbing, kedua pembahas, dan teman-teman audiens karena telah mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara ini. Saya pribadi mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Inul, makasih Bu Ika. Sama-sama Selamat juga. juga. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Pak Inul. Lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin Menjalankan juga. ibadah di puasa. Ya, ini Ya. poso. Iya, Pak. Besok Pak puasa. Ya. Nanti terawih, Ya. Pak. Hah? Jangan Oh iya. Nanti sudah terawih. Terawih yang cepet aja ya, cendang mari. Ya. Yang Al-Fatihah aja itu loh, Pak. Ya. Yang 11 rakaat. Dari Kediri yang masuk fast track di siapa? Inggit. Inggit sama Mudawamah, Pak. apa? Satunya? Siti Ya, Mudawamah ya. 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 Ya udah, saya pamit dulu. Nggih. Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Izin meeting ya. Ya, Iya, Bu. Bika. Terima kasih. Sama-sama. Bisa jadi. Itu dong. Selamat ya Yoga. Selamat ya, Mbak Sempro. Ngerti timku gak sawangan. Di kampus sih. Wow. Di balik layar, Pak. Mantap. Semangat. Sun yo nan yo. Yo. Intan suun tan. Sebenarnya aku mau ngekei saran ndak kok malah dibahas sampai wakeh itu. Gak apa-apa aman. Untuk teman-teman Mbak Diana, Mbak Ayu, Mbak Indah, terus siapa lagi? Nan sesakmu jam piro? Makasih ya. Jam 10. Kok mari kita gawekno undangan. Yo, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love you guys. Oke, makasih Tan.
Yoi. Wis ya Oh, yoga aku live. yuk, Lip. makasih.